Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Watul iman rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang cerah ini dengan kehendaknya, dengan takdirnya kita sama-sama dapat berjumpa dalam liqo secara virtual dalam kajian Sabtu pagi secara live virtual. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan barokah dari Allah SWT dan senantiasa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan juga memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah bagaimana kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya di dalam kehidupan dunia yang fana ini untuk selanjutnya akan kita nikmati selama-lamanya di dalam kehidupan yang maha kekal di yaumil hisab, di akhirat kelak. Ikhwatul iman rahimakumullah. Hakikat hidup ini adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang hingga saat ini kita telah melewati banyak peristiwa dalam kehidupan kita. Namun goalnya, ujungnya, titik akhirnya tidak akan pernah terlihat. Tidak ada pernah terlihat oleh mata lahir kita. Tidak akan pernah kita bayangkan atau kita prediksi. Betapapun kita telah jauh melangkah, tetap saja ujung perjalanan kita masih rahasia Allah dalam genggaman ketentuan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita terus melangkah, bagaimanapun kita akan sampai juga pada akhir perjalanan hidup kita yang bernama kematian. Ajal, kematian pasti akan hadir menjemput kita, suka atau tidak suka. Dalam perjalanan hidup ini perlu kita mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak tahu seberapa panjang perjalanan yang akan kita tempuh. Kita semua harus berjuang agar bekal yang kita kumpulkan mencukupi untuk menemani perjalanan kita hingga sampai pada tujuan akhir, yaitu ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika bekal kita mencukupi untuk mencapai ridho dan rahmat Allah, maka artinya kita telah menempuh perjalanan kita, perjalanan kehidupan kita dengan selamat. Namun jika kita kehabisan bekal di tengah perjalanan menuju ridho dan rahmatnya, maka kesengsaraan yang akan kita rasakan, yang akan menghadiri kita, menemani kita adalah kesengsaraan. Wal iyadzu billah. Bekal yang kita butuhkan bukanlah segala pernak-pernik dunia,
Sebab semua urusan itu justru tidak berguna sama sekali di dalam kehidupan kita setelah mati. Akan tapi bekal yang kita butuhkan adalah segala sesuatu yang bisa membuat Allah senang dan mencintai kita. Bekal itu adalah berupa amal soleh dan bersihnya diri kita dari kotoran-kotoran dosa. Ikhwatul iman rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah SWT, sejatinya seorang mukmin selalu terdorong untuk melakukan berbagai kebaikan di sepanjang hidupnya hingga mampu mengantarkannya ke surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Layyas ba'a mu'minum min khairin hatta muntahahul jannah." Seorang mukmin tidak akan pernah merasakan kenyang dari berbuat baik sampai dia berujung di surga. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bahkan menggunakan ungkapan la yashba, yang berarti tidak akan pernah merasa kenyang. Orang-orang yang tidak merasa kenyang adalah mereka yang tidak pernah merasa puas dengan sesuatu yang telah dinikmatinya. Begitulah seharusnya sikap seorang mukmin sejati terhadap amal soleh. Selalu bersemangat, selalu merasa kurang dengan amal soleh yang telah dilakukannya. Dia akan terus beralih dari satu kebaikan kepada kebaikan berikutnya. Kita tentu meyakini bahwa hadirnya kita di dunia ini bukan sekedar untuk bermain-main dan bersendau gurau. Ada tujuan yang telah ditetapkan Allah atas kehidupan kita. Oleh sebab itulah kita memiliki jawaban yang jelas atas pertanyaan Allah dalam ayat berikut. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Benar, kita dihadirkan di dunia ini bukan tanpa maksud. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk menyiapkan bekal perjalanan kita untuk menghadap Allah Azza wa Jalla kelak. Jadi hidup kita adalah sebuah ikhtiar untuk melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya sebagai perjalanan, sebagai bekal perjalanan kita. Watul iman rahimakumullah, agar kita sukses di dalam mempersiapkan bekal, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berpegang teguh pada pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dari keduanya kita dapat mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya kita hindari. Dari keduanya pula kita dapat mengetahui hal-hal apa saja yang disukai Allah dan yang tidak disukainya. Kemudian dari semua hal yang disukai Allah itu pilihlah yang terbaik. Karena itu akan membuat bekal kita semakin berkualitas. Tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hayatilah, renungilah bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah menuntun kita pada berbagai amal soleh. Ada berbagai pilihan amal soleh yang dijelaskan oleh keduanya beserta fadilah atau keutamaan yang bisa didapatkan dari amal-amal tersebut. Janganlah menjauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, sebab hal itu akan membuat kita buta dan awam terhadap amal soleh. Betapa banyak orang yang meninggalkan berbagai amal soleh karena tidak mengetahuinya sebagai amal soleh.
banyak orang yang meninggalkan berbagai sunnah Rasulullah karena tidak mengetahui apa saja yang termasuk sunnah Rasul. Nah, sehingga kita harus dan perlu belajar. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian yang kedua, fokus pada tujuan akhir dan jangan teralihkan perhatian kita pada pernak-pernik dunia. Meskipun dunia ini memang tampak indah dalam pandangan kita, akan tapi kita harus yakin bahwa yang ada di ujung sana lebih indah dan lebih gemerlap daripada dunia. Allah telah mengabarkan hal itu berkali-kali di dalam firman-Nya. Di antaranya, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dalam surat Al-A'la ayat 17. Kemudian di ayat yang lain, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Artinya yang kemudian itu adalah hari akhirat, permulaan itu adalah dunia. Sehingga hari akhirat itu lebih baik bagimu daripada hari di dunia. Dalam surah Ad-Duha ayat 4. Ya. Nah, sayangnya ada banyak manusia yang lebih tertarik dengan kenikmatan yang lebih dekat. Mereka ingin segera merasakan banyak kenikmatan di dunia dan meninggalkan kenikmatan yang jauh lebih besar di ujung sana. Mereka menukar sesuatu yang sangat berharga dengan sesuatu yang rendah nilainya. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Quran surat Al-Qiyamah ayat 20 sampai 21. Gambaran ayat tersebut seperti orang yang menempuh perjalanan dengan menaiki sebuah mobil mewah. Dia tidak membawa peta dan juga tidak membawa bekal. Dia juga lupa dengan tujuan perjalanannya. Dia justru hanya mengagumi kendaraan yang dinaikinya dan merasa betah dan nyaman, senyaman-nyamannya di dalamnya. Ia terus berputar-putar tanpa tujuan sehingga akhirnya bahan bakar kendaraannya habis dan terpaksa dia harus berhenti. Saat itu terjadi, dia baru sadar bahwa dia telah tersesat, berada di tempat yang tidak diketahuinya. Celakanya lagi, dia tidak bisa melanjutkan perjalanan karena dia tidak memiliki bekal sedikit pun. Ikhwatul iman rahimakumullah. Demikianlah seharusnya seorang mukmin menapaki perjalanan hidupnya, berteman dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai peta atau petunjuk jalan dan berdampingan dengan amal soleh sebagai bekal. Adapun dunia ini adalah kendaraan kita yang seharusnya bisa mengantarkan kita pada keridhaan Allah. Betapapun indahnya kendaraan dunia ini, pada akhirnya kita akan keluar darinya ketika perjalanan di dunia ini berakhir. Ketika hari-hari ini kita mendapati banyak sekali saudara-saudara kita yang telah menyelesaikan perjalanan hidupnya dan kembali menghadap Allah, kita semakin diingatkan tentang betapa pentingnya persiapan bekal. Sebagaimana dalam sebuah hadis, kayak kafa bil mauti wa'idon, cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'aib Al-Iman dan Al-Khudai dalam Musnad Asy-Syihab dan sanad yang lemah. Oleh sebab itu, sambil terus bermuasabah
kita memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk istiqomah melawan banyak amal soleh sebagai bekal kita di yaumil akhir. Sehingga kita tidak menyesal. Karena pepatah bilang, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Kalau kita sesal dahulu, kita menyesal. Dalam kondisi sekarang kita masih di kendaraan, masih di dunia, maka kita akan memperbaiki, kita akan melakukan sebuah perbaikan-perbaikan, sebuah usaha-usaha, upaya-upaya untuk memperbanyak bekal kehidupan ini selama masih di kendaraan. Jadi berguna sesal kita. Namun setelah kita selesai, setelah kita meninggalkan dunia ini, meninggalkan kendaraan ini, maka tiada berguna penyesalan itu karena kita sudah tinggal menikmati. Tidak ada lagi amaliyah, tidak ada lagi kegiatan amal baik di akhirat sana. Yang ada hanyalah kita menikmati bekal-bekal yang sudah kita dapatkan, bekal-bekal yang sudah kita upayakan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya di dunia. Mungkin itu saja ikhwatul iman yang dapat saya sampaikan dalam kajian Liqoq Pekanan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.